Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama ahramu minal miqat wa kullama labbal mulabbuna wa zida fil hasanat wa kullama dakhalu fi jaja makkata wa tilkar rahabat wa kullama tafu bil baitil atiqi wa dujjatil aswatu bid da'awat wa kullama sa'au bainas safa wal marwati wa tilkal masyairil mufaddalat wa kullama waqafu khadi'ina bi arafat wa kullama batu bi muzdalifata wa afadu ila mina wa ramau tilkal jamarat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal ka'bata awwala baiti wudi'a lil ibadah wa ja'alaha 'aliyatan wa qiblatan lil ummah wa tafa biha al malaikatu wal mursalun wal hujjaj wal mu'tamirun wa yastamirru an tutafa kulla waqtin wa sa'ah ziyadatan fi syarafi wal uzmah thumma hadamaha akhira umrid dunya wa hadmuha min asyrati yaumil qiyamah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil islami wal iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadataman qad arafahu bistiqan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa atamar wa waqafa bi arafata wal mash'ar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaballahu anhumur rijsa wa tahar. Allahu Akbar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua telah memasuki hari Idul Haji atau Idul Adha. Hari di mana semua kaum muslimin sedunia yang memiliki keluasan rezeki merayakan pemotongan hayawan kurban, mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih domba atau sapi dan dibagi-bagikan dagingnya pada fuqara dan masakin sebagai bentuk solidaritas yang nyata. Dan hukum berkurban itu wajib bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah muakkad bagi kita semua umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana," yakni barang siapa yang memiliki keluasan rizki dan tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dekati tempat sholatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dari Abi Hurairah. Adapun saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka hari ini mereka sudah berada di Mina untuk melontar Jumratil Aqabah, lalu tahallul awal, lalu kembali ke Baitullah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul tsani, lalu kembali lagi ke Mina sampai tanggal 12 Zulhijjah kalau nafar awal, atau sampai tanggal 13 Zulhijjah kalau nafar tsani untuk melontar Jumratil Ula, Jumratil Wusta dan Jumratil Aqabah, lalu menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakni berkurban. Dan pada hari ini para jamaah haji yang mabrur hajinya semuanya sedang bersuka cita karena telah bersih jiwa dan raganya dari noda dan dosa. Mereka terlihat polos tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu."
yakni barang siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak rafas, yakni tidak melakukan dan tidak mengatakan hal-hal yang kotor dan tabu, dan tidak fusuk, yakni tidak melakukan kemaksiatan, maka dia telah kembali bersih seperti hari dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Maka berbahagialah mereka semua yang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini dengan aman. Walaupun sedang terjadi konflik yang memanas di Timur Tengah, dan barangkali itu bagian dari hikmah kenapa pemerintah Saudi Arabia memilih untuk diam dan tidak mau ikut terlibat perang melawan Israel. Demi keamanan kota Mekah dan Madinah, juga demi keamanan umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan dan keamanan untuk semua saudara kita yang sedang berhaji sampai pulang ke rumah masing-masing dengan haji yang mabrur. Amin. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagian dari kita tentu masih banyak yang belum melakukan ibadah haji dan umroh karena terbentur biaya dan lain sebagainya. Maka bersabarlah dan yakinlah bahwa kita akan bisa menunaikannya kalau memang sudah ada panggilan. Karena ibadah haji dan umroh itu khusus untuk orang-orang yang telah mendapat panggilan dari Allah Azza wa Jal, dan pasti akan berangkat pada tahun-tahun yang telah Allah tentukan, walau dalam kondisi apapun. Allah Ta'ala telah berfirman, wa adzinu fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq, yakni wallahu a'lamu bil murad. Serukanlah panggilanku wahai Ibrahim kepada segenap manusia dengan panggilan berhaji, maka akan datang padamu rombongan demi rombongan. Ada yang datang dengan berjalan kaki dan ada yang berkendara. Mereka datang dari tiap-tiap negara yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan panggilan berhaji, maka suaranya tembus sampai ke seluruh penjuru bumi dan terdengar oleh janin-janin yang masih berada di dalam rahim para kaum ibu. Bahkan terdengar oleh bakal-bakal janin yang masih berupa sperma yang masih berada dalam tulang belakang kaum lelaki. Dan gema seruannya akan terus dan selalu terdengar oleh bakal-bakal janin yang akan dilahirkan sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang nasibnya telah ditentukan oleh Allah untuk berhaji, maka ketika mendengar seruan tersebut langsung menjawab dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang talbiyahnya cuma sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang berkali-kali. Dan yang talbiyahnya sekali akan berhaji cuma sekali, yang talbiyahnya 2 kali akan berhaji 2 kali, dan yang talbiyahnya berkali-kali tentu akan berhaji berkali-kali juga sesuai jumlah talbiyahnya ketika itu. Dan orang-orang yang nasibnya tidak akan berhaji, maka ketika mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak merespon, yakni tidak menjawab apa-apa. Dan di antara tanda-tandanya orang yang telah merespon panggilan Allah yang telah diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika orang tersebut terlahir ke bumi akan tertanam dalam hatinya kerinduan terhadap Baitullah Ka'bah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang selalu rindu pada Baitullah Ka'bah di Mekah dan Baitun Nabi di Madinah. Maka insya Allah kita semua akan bisa berhaji. Ketahuilah bahwa selagi Baitullah Ka'bah itu masih berdiri kokoh di atas bumi ini, maka kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh untuk kita semua itu tetaplah ada, kecuali
Kecuali kalau nanti Baitullah Ka'bah sudah runtuh, maka umat manusia sudah tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umroh lagi. Bahkan saat itu syariat pun sudah tidak berlaku. Dan runtuhnya Ka'bah itu bagian dari tanda-tanda yang besar bahwa kiamat sudah dekat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Ka'bah adalah sebuah bangunan kotak segi empat yang tersusun dari batu yang dikehendaki oleh Allah sebagai titik pusaran saat hamba-hambanya melakukan ibadah tawaf atas perintahnya. Dan juga sebagai titik kiblat untuk menghadap saat hamba-hambanya melakukan ibadah salat atas perintahnya. Maka Ka'bah disebut dengan Baitullah, yakni rumah yang telah diciptakan dan dikehendaki oleh Allah sebagai titik pusaran ketika tawaf dan sebagai titik kiblat untuk menghadap saat melakukan sholat. Dan di antara hikmahnya adalah agar kita semua fokus pada satu titik tujuan saat melakukan ibadah, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan masjid dan musola yang ada di atas bumi ini disebut dengan Baitullah, yakni rumah yang dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Maka makna yang dimaksud dari Baitullah itu bukanlah rumah tempat tinggalnya Allah. Karena Allah itu zat yang qadim, yang mana wujudnya atau keberadaannya itu tidak ada awalan dan akhirannya. Sementara Ka'bah dan masjid atau musola itu bagian dari zat yang hadis, yakni makhluk, yang mana keberadaannya itu ada awalan dan akhirannya, yang tentu tidak mungkin bisa jadi tempat tinggalnya zat yang qadim. Dan Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, maka tidak membutuhkan tempat untuk wujudnya. Maka sekali lagi fahamilah bahwa Ka'bah itu bukan tempat tinggalnya Allah. Dan lebih jelasnya pelajarilah ilmu tauhid dan fahamilah dengan sebenar-benarnya faham agar tidak salah dalam berakidah. Maha besar Allah yang telah menjadikan Baitullah Ka'bah sebagai rumah yang agung, yang berdiri kokoh dan tidak ada yang bisa meruntuhkannya kecuali atas kehendaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah diriwayatkan bahwa dahulu kala sejak 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, itu Ka'bah sudah ada di atas bumi ini. Dibangun oleh malaikatul ardi, yakni malaikat penghuni bumi, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tawafnya para malaikat penghuni bumi seperti halnya di langit ada Baitul Ma'mur, untuk tawafnya para malaikat penghuni langit. Dan kala itu namanya bukan Ka'bah tapi Duroh, yang terbuat dari batu mutiara putih dan terlihat seperti segumpal buih putih di tengah hamparan samudra yang luas. Dan kala itu muka bumi ini masih berupa hamparan air. Lalu seiring berjalannya waktu, air laut menyurut dan terbentanglah daratan bumi yang luas dari bawah Duroh tersebut. Dan malaikat bumi selalu berhaji dan tawaf mengitari Duroh itu selama 2000 tahun. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa di sorga dan diturunkan ke bumi untuk jadi khalifah di bumi. Dan Allah memerintahkan Adam agar membangun ulang Baitullah Duroh dan melakukan haji dan tawaf mengitari Duroh seperti yang telah dilakukan oleh malaikat bumi. Dan keberadaan Duroh tersebut itu di kota Mekah, tepat di posisi Ka'bah sekarang, tidak bergeser sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. yakni wallahu a'lamu bil murad,
Sesungguhnya rumah suci untuk ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah Baitullah di Bakkah, yakni kota Mekah yang diberkati dan jadi petunjuk bagi seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 96. Kemudian Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk membangun tempat suci yang kedua, yaitu Baitul Maqdis di Palestina, yakni Masjidil Aqsa. Dan jarak waktunya adalah 40 tahun setelah Baitullah Durrah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi mubarakan yusalla fihi al-Ka'batu." Qultu summa ayyu? Qala al-Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una aman. Muttafaqun alaih. Yakni sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia yang diberkahi dan dijadikan tempat sholat itu adalah Baitullah Ka'bah. Aku bertanya, lalu tempat yang mana lagi ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Dan aku bertanya lagi, berapakah jarak waktu antara keduanya? Maka Rasulullah menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah Idul Adha yang berbahagia, keberadaan Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam itu tetap berdiri kokoh sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika terjadi banjir bandang yang menenggelamkan bumi, maka Allah mengangkat Baitullah Durrah ke langit. Dan setelah banjir kembali surut, maka tempat di mana Baitullah Durrah berdiri itu tinggal puing-puing, terlihat seperti akmatam bayda'a, yakni gundukan tanah berwarna putih. Nabi Nuh alaihi salam pun berhaji dan tawaf mengitari gundukan tanah berwarna putih tersebut. Dan Nabi Nuh tidak membangunnya lagi karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud Baitullah yang sudah seperti gundukan tanah putih tersebut dibiarkan begitu saja keberadaannya sampai tiba zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun kembali Baitullah dengan bentuk bangunan kotak dan dinamai Ka'bah, yang bermakna bangunan berbentuk kubus, yakni kotak segi empat. Dan kala itu yang bertindak sebagai arsiteknya adalah malaikat Jibril. Adapun Nabi Ibrahim itu yang jadi tukangnya, dan Nabi Ismail jadi laden atau pelayan yang membantu mengangkati batu-batu pesagi dan membuat adukan tanah liat untuk merekatkannya. Dan di dekat Ka'bah terdapat batu untuk pijakannya Nabi Ibrahim saat memasang dan menyusun batu-batu pesagi ketika membangun Ka'bah tersebut. Dan sampai sekarang batu tempat pijakan Nabi Ibrahim dan disebut Maqam Ibrahim itu masih terawat berada di sebelah timur Ka'bah, persis di depan pintu Ka'bah, antara 10 atau 12 meter jaraknya. Dan barang siapa berada di dalam Masjidil Haram, di area Ka'bah, maka akan aman. Allah Ta'ala berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yakni wallahu a'lamu bil murad. Di dalam Baitullah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah Maqam Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke dalam Baitullah maka dia itu aman. Dan kewajiban manusia untuk Allah adalah ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang ingkar pada kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 97. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan bentuk kubus itu lalu terjadi perehaban
dari generasi ke generasi setelahnya. Dan Hijr Ismail yang tadinya ada di dalam Ka'bah itu sekarang jadi berada di luarnya. Kenapa? Karena terjadi penyempitan bangunan Ka'bah, namun tetap berbentuk kubus, yakni segi empat. Dan tetap terlihat agung, juga berdiri kokoh. Tidak ada yang bisa meruntuhkannya. Ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman mendatangi Mekah, mau meruntuhkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim sekawanan burung yang sangat banyak sekali, dan burung-burung tersebut melempari pasukan gajah dengan batu-batu yang terbentuk dari tanah keras yang dibakar, sehingga Raja Abraha dan pasukannya binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dan kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil. Dan pada tahun itu, tahun 571 Masehi, yang dikenal dengan tahun gajah itu adalah tahun kelahirannya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membinasakan pasukan gajah itu bukan karena menolong bangsa Quraisy Mekah yang kala itu menyembah berhala, tetapi karena memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad yang akan dijadikan Nabi dan Rasul penutup, dan juga karena mengagungkan Baitullah Ka'bah. Maka Baitullah Ka'bah tetap berdiri kokoh hingga sekarang, sampai nanti menjelang kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkannya dan meratakannya dengan tanah sebagai tanda bahwa syariat Islam sudah berakhir dan sudah tidak akan ada orang yang menunaikan haji dan umroh lagi. Dan runtuhnya Ka'bah itu setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan setelah Al-Quran diangkat ke langit. Dan wallahu a'lam, apakah sebelum atau setelahnya matahari terbit dari barat? Yang jelas terbitnya matahari dari barat dan runtuhnya Ka'bah itu sebagai tanda masa berakhirnya syariat. Adapun nanti pelaku yang akan meruntuhkan Ka'bah itu adalah kaum laki-laki dari bangsa Habasyah, yakni bangsa Ethiopia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Yuharribu al-Ka'bata dzuswaiqatain rajulun min Habasyah," yakni nanti akan meruntuhkan Ka'bah seorang laki-laki dari Habasyah yang memiliki dua betis yang kecil. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Dan di dalam riwayat-riwayat hadis yang lainnya Rasulullah menjelaskan ciri fisik dari orang-orang yang akan merobohkan Ka'bah tersebut, yaitu orangnya berkulit hitam, kepalanya botak, perutnya besar, matanya selalu melotot, hidungnya pesek, memiliki dua betis yang kecil, dan langkah kakinya panjang. Mereka merobohkan Ka'bah dengan alat sederhana, dengan palu besar, dengan sekop dan cangkul. Lalu membawa batu-batu runtuhan Ka'bah tersebut dan dibuangnya ke laut. Dan itu bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena Allah menghendaki untuk runtuhnya Ka'bah. Kenapa? Karena sudah berakhirnya masa berlakunya syariat. Dan kalau dilihat dari sudut pandang tauhid, maka itu sebagai tanda bahwa Ka'bah bukan rumah tempat tinggalnya Allah. Demikianlah ulasan sekilas tentang Baitullah Ka'bah dari awal dibangun sampai keruntuhannya, yang dikutip dari beberapa kitab tafsir dan hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah Idul Adha yang berbahagia, konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah, yakni perang Iran melawan Amerika dan Israel yang sudah 2 bulan lebih lamanya, itu kalau tidak bisa didamaikan, kalau negosiasi damai tidak menemukan titik temu, maka konflik di Timur Tengah akan berkepanjangan dan krisis ekonomi global, atau bahasa kitanya adalah paceklik panjang, itu benar-benar akan terjadi. Dan malhamah kubro atau perang dunia ketiga pun akan pecah. Bumi pun akan dipenuhi asap beracun. Dan mungkin itu yang dimaksud dengan dukhon,
salah satu tanda kiamat yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam dan munculnya Dajjal dalam waktu yang tidak lama. Dan itu artinya saat keruntuhan Ka'bah sudah dekat. Karena hitungan yang hanya puluhan tahun lagi umpamanya, maka itu sama dengan dekat sekali. Dan kesimpulannya, kita ini benar-benar berada di penghujung zaman. Maka perbanyaklah perbekalan kita untuk menghadapi semua itu. Dan perbekalan yang terbaik adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Yakni wallahu a'lam, dan siapkanlah perbekalan kalian, maka sebaik-baik perbekalan adalah takwa, dan takwalah kalian padaku, hai orang-orang yang memiliki akal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Maka sebagai penutup, saya berpesan pada saudara-saudara sekalian, khususnya pada saya pribadi, jagalah sifat takwa yang benar dalam hati kita. Tingkatkanlah ketakwaan kita, perbanyaklah amal ibadah kita, dan bersihkanlah niatnya, agar sifat takwa semakin tumbuh kuat dan berkembang dalam hati. Karena hanya ketakwaan yang akan membuat kita jadi tangguh dan tidak takut menghadapi apapun. Dan ketakwaan akan meningkatkan kadar keimanan, sehingga semakin kuatnya keyakinan bahwa Allah akan selalu memberi jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yakni wallahu a'lam, dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka niscaya Allah akan membuka baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 2-3. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa. Dan semoga kita semua bisa segera menunaikan ibadah haji dan umroh sebelum runtuhnya Ka'bah. Dan semoga kita semua selalu mendapat ampunan Allah dan selalu berada di dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala raghmi an fi man jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar, amma ba'd. Faya ayyuhan nas i'lamu anna yaumakum hadza akbarul ayyami wasya'air wa aktsaruha manasika masyair fattaqullaha mastata'tum wa ati'uhu falan tazalu bi khairi ma ata'tum wa akthiru minas shadaqati wal istighfari wat takbir wa silatil arham wa lazimu as-salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam faqad amarakumullahu bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlala liqadri nabiyhi wa ta'zima faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummiyil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wardallahumma an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata war rafidata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina. Allahumma waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaq. Allahumma adfa'annal ghala'a wal waba'a war riba waz zina waz zalazila wal mihan
wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, khususan ikhwanana fi Palestin wa Iran. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, khususan ikhwanana fi Palestin wa Iran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi wallahu akbar.